sudah kembali. Enggak kan udah ada kan guys? Ya ada cosplay Naruto yuk. Udah ada. Oke. Cosplay Naruto. Enggak, aku bukan wibu. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini, dan kali ini balik lagi di segmen bertegel di mana gue akan bahas member yang ulang tahun. Dan kali ini kita udah masuk di bulan Juli ya. Kemarin banget baru aja gue bahas Gita ya. Kalian bisa cek videonya di sini, gue bahas Gita. Dan hari ini udah bulan yang berbeda dan kebetulan langsung ada member yang ulang tahun ya, atau trainee ya. Ya, jadi hari ini untuk pertama kalinya gue akan bahas member generasi 13 ya, trainee yang paling muda saat ini per 2025, Juli 2025 ya. Dia adalah Hagia Sophia ya, alias Gia. Panggilannya Gia. Dia lahir di 1 Juli 2008 dan hari ini itu berulang tahun yang ke-17 tahun ya. Sweet 17 ya. Selamat ya. Mencapai milestone kehidupan pertama itu menurut gue ya, milestone kehidupan pertama bagi manusia mungkin adalah 17 tahun atau 10 tahun, gue nggak tahu, tapi ya bagi gue akan pilih 17 tahun itu sebagai milestone atau pencapaian usia yang pertama ya. Mungkin nanti bakal ada yang usia 20 itu juga spesial, kadang-kadang orang-orang tuh juga usia kelipatan 5 itu juga spesial, kelipatan puluhan juga terkadang spesial ya. Tapi bagi para remaja 17 itu benar-benar suatu hal yang spesial karena ya gue udah pernah bahas juga ya, 17 itu lo bisa buat KTP, lo udah juga buat SIM ya kalau lo bisa bawa kendaraan, dan ya lo dianggap sebagai orang dewasa di Indonesia ya, terutama 17 tahun. Dan kalau kata Kristi dan Z, 17 tahun itu udah bisa dipenjara ya. Ya, kali ini bahas Gia menjadi pembahasan member generasi 13 pertama yang gue bahas ya. Karena gue mulai itu di bulan Juli ini. Kenapa? Karena gue udah pernah buat videonya sebenarnya. Kalian bisa cek di sini, perkenalan generasi 13. Bukan perkenalan, tapi lebih ke arah sambutan ya. Video intro buat generasi 13 karena gue butuh waktu untuk mengenal mereka. Gue butuh mereka itu pertama aktif di sosmed dulu. Habis aktif di sosmed, gue nunggu mereka ngumpulin foto-foto di Instagram juga. Habis itu gue nunggu mereka buat konten di TikTok, dan gue nungguin live mereka aktif ya, live IDN ataupun showroom mereka aktif, biar gue lebih tahu nih, ini anak seperti apa, persona apa yang dibawakan, sifat seperti apa. Makanya beberapa member atau trainee generasi 13 itu belum pernah gue bahas di sini. Kayak Mikaela itu di Desember udah ulang tahun. Terus ada Intan di Februari, terus ada Rili juga di April. Itu gue lewatin semua ya karena memang belum waktunya belum waktunya gue bahas mereka, karena gue belum begitu tahu mereka seperti apa. Daripada gue cuma bahas sekilas aja, sedikit banget, mending gue tunggu aja sampai pertengahan tahun. Dan inilah saatnya. Video pertama itu adalah videonya Gia, pembahasan soal Gia ya. Akhirnya bahas generasi 13 karena memang jaraknya jauh-jauh ulang tahunnya. Karena mereka cuma bersembilan dan ya jaraknya ada yang jauh-jauh. Mungkin kebetulan nanti di bulan Juli ini agak dekat-dekatan, ada beberapa. Mungkin nanti di beberapa bulan ke depan juga ada lagi ya. Nggak serapat generasi 12 lah ya, karena mereka cuma bersembilan. Oke, kembali ke topik ya. Seperti biasa di Bertegel itu gue akan bahas keunikan-keunikan. Karena ini menjadi pembahasan pertama, ini lebih ke first impression ya. Seperti apa first impression gue terhadap si anak-anak generasi 13 ini, dan juga perbandingannya dengan sekarang itu seperti apa, lebih ke sana. Terus nanti juga bakal ada ngepoin Instagram karena mereka masih baru ya. Jadi gue penasaran Instagram mereka seperti apa. Lalu bakal gue mention juga fanbase-nya dan ditutup sama ucapan. Ya, seperti itu kalau ngebahas trainee generasi yang baru ya. Kalau generasi 12 kan gue udah bahas di tahun lalu, dan tahun ini tuh pembaruannya aja. Jadi sedikit berbeda pembahasannya. Oke, jadi bahas Gia ya. Hagia Sophia. Ya. Nama yang bagus dari Gia ini karena memang salah satu nama bangunan terkenal ya. Menjadi salah satu nama bangunan terkenal di Turki. Hagia Sophia itu
sekarang fungsinya sebagai masjid ya. Dulu sempat menjadi pokoknya bangunan bersejarah lah. Ada sangkut pautnya dengan agama, dan sekarang itu menjadi salah satu bangunan bersejarah yang menjadi bagian pariwisata dari Turki ya, di Istanbul. Wah, gila. Gua mencari informasi sampai ke sana ya. Dan Hagia Sophia, nama anak ini sama juga. Panggilannya Gia dengan huruf A-nya 2. Jadi kalian jangan sampai lupa kalau Gia itu A-nya ada 2. Gue nggak tahu kenapa Gia itu A-nya harus 2. Ya. Kenapa? Gue nggak begitu paham nih kenapa. Sama kayak Delin N-nya 2 ya, dari generasi 12. Kali ini Gia A-nya 2. Dan dari bersembilan generasi 13, dia ini menjadi satu-satunya ya yang kelahiran 2008 dari generasi 13. Ya karena lagi-lagi mereka jumlahnya nggak begitu banyak kan, mereka jumlahnya cuma bersembilan, jadi kemungkinan punya tahun kelahiran yang sama itu nggak begitu besar. Ya sama kayak 2006 itu cuma ada Intan, 2008 itu cuma ada Gia, sama 2000 berapa ya? 2011 itu cuma ada Maira. Sisanya itu ada pasangan, ada teman-temannya semua itu ya. 2007 ada, 2009 ada, 2010 pun ada 2 ya. 2007 2, 2009 2, 2010 2. Sisanya satu-satu semua. Gitu. Mungkin Gia ini bisa ikut sama 08 lainnya dari generasi 12, yaitu ada Nala, Arali sama Fritzi. Bisa joinan ya. Anak-anak 08 lain. 08 lain ini salah satu generasi. Maksudnya salah satu angkatan yang nggak begitu banyak di JKT48 ya. 2008 tuh dari generasi 11 nggak ada, di generasi 12 baru ada, 2008 3 orang, generasi 13 1 orang, jadi masih sangat sedikit anak-anak kelahiran 2008 ini. Dan mengingat anak-anak 2008 itu masih 17 tahun, jadi kemungkinan besar kita akan melihat anak-anak kelahiran 2008 juga di generasi 14 kalau ada ya. Ya langsung aja ke first impression Gia. Dari gue ke Gia saat pertama kali gue ngeliat dia ya, gue ngeliat dia kayak wow, anak ini sepertinya pendiam ya, kayak kalem ya, kelihatan kayak wow, anak ini kayak anak yang tenang, anak yang pemalu ya, anak yang mungkin di awal-awal agak susah untuk bergaul dan berbaur sama teman-temannya. Itu yang gue lihat dari seorang Gia saat pertama kali diperkenalkan ya di 31 Oktober 2024. Gue ngeliat dia kayak wah, anak ini sepertinya agak pendiam ya, nggak begitu banyak tingkah yang bakal dia tunjukkan nantinya gitu. Dan juga gue penasaran gitu kayak apa sih yang menjadi keunggulan dari seorang Gia gitu ya. Anak ini tuh unggul di mana? Apakah dia bakal unggul di nyanyi? Karena kita kan nggak bisa lihat ya, di first impression tuh bener-bener kita clueless ya, kita benar-benar clueless. Kita nggak bisa lihat keunggulan si anak ini ada di mana. Entah di MC kah, atau dia bisa unggul di unggulannya itu di live streamnya kah, atau di PM-nya kah nantinya, atau di sosmednya, atau di dance, atau di atau di nyanyi gitu ya. Kita nggak bisa lihat. Dan gue penasaran gitu, seorang Gia itu ada di mana saat itu ya, saat tahun lalu itu. Dia tuh bakal di mana ya gitu. Tapi gue ngeliat wah, anak ini adalah anak yang tenang gitu ya. Tapi setelah beberapa bulan kemudian, lebih tepatnya ini udah berapa bulan ya? Ini udah 8 bulan generasi 13 kurang lebih. Wow. Oh my god ya, gue salah gitu. Gue kaget banget ngelihat anak ini dengan tingkah di live-nya, di sosmednya. Itu kayak apalagi TikTok ya, gue kayak hah, wow, dia meruntuhkan semua first impression yang ada gitu saat itu ya. Dia meruntuhkan first impression dan ekspektasi gue terhadap dia gitu. Kayak ternyata anak ini tuh aktif banget ya. Dia tuh aktif banget, terus bawel. Terus yang gue kaget adalah suaranya tuh cempreng kayak Lana, suara dia itu. Dan ya agak jamet ya ternyata ya, tapi semua hal yang gue sebutkan tadi itu masih in a good way gitu, masih hal-hal positif lah ya menurut gue. Cuma gue kaget aja, itu bukan hal negatif yang menjadi kayak nilai minus dari seorang Gia, enggak, itu bukan, itu cuman kayak
berbeda aja dari ekspektasi gue ya. It's okay Gia gitu loh, dengan semua yang Gia berikan, persona yang Gia bangun saat ini, lanjutin aja nggak apa-apa. Ini cuma rasa kaget aja ketika melihat ternyata Gia itu orangnya seperti ini ya. Anaknya tuh suka banget cerita di live ya, adalah tipe member yang sangat senang live, apalagi kalau dia ada di rumah dia suka live. Jadi bagi kalian yang mungkin lagi cari Oshi baru ya, atau baru mau mencari Oshi yang suka live, yang suka cerita, Gia adalah salah satunya ya, yang bisa jadi opsi buat kalian, nemenin kalian makan misalkan, nemenin kalian beraktivitas kerja, belajar, apapun itu. Salah satunya adalah Gia. Kalau teman dari generasi 13 lainnya, itu ada Intan yang suka live berjam-jam ya, kayak Eli. Kalau Gia ini tuh bukan live yang berjam-jam, tapi lebih ke arah live yang sering. Ya, Gia ini sering banget live. Bahkan pernah dia itu live sehari 4 kali ya. Live IDN sehari 4 kali. Kayaknya dia lagi libur deh. Terus dia coba live 4 kali sehari. Itu kayak lo minum obat aja kalah ya. Minum obat tuh 2 kali sehari, 3 kali sehari. Makan aja kayaknya saingan tuh sama makan ya live-nya Gia. Dia bisa live pagi, siang bisa 2 kali, malamnya sekali gitu. Jadi 4 kali. Bahkan mungkin siang 2 kali, malam 2 kali gitu. Itu kayak wow, ini anak live bisa 4 kali. Itu gue heran sebenarnya ya. Dan durasinya juga nggak yang cuma setengah jam, dia bisa sejam setengah. 2 jam pernah nggak ya Gia? 2 jam gue nggak tahu, tapi cuma ya dia adalah salah satu yang sering live. Jadi bagi kalian yang mungkin punya banyak waktu luang, kalian mau punya tontonan ketika kalian beraktivitas, salah satunya adalah Gia. Cuman menurut gue kalau bagi kalian yang waktu luangnya nggak begitu banyak, kalian sering kelewat live ya, kalian suka nontonnya live replay kayak gue, live Gia itu sering kelewat. Karena ketika kita mau nonton yang sebelumnya, video baru udah ada, live stream baru itu udah ada, dia udah nge-live lagi. Jadi kayak oke, kita lewatin aja yang kemarin karena nggak sempat waktunya ya. Dia live itu setengah jam lebih, 1 jam kita waktu kita kemakan gitu. Dan uniknya adalah entah kenapa ketika setiap gue masuk live-nya Gia ya, setiap gue klik ya IDN live Gia, Gia live gitu ya. Tapi gue tuh sering banget masuk live-nya Gia tuh ketika udah berjalan ya, udah ongoing, live-nya tuh udah kayak beberapa menit, 15 menit, 30 menit, dia udah ada interaksi dengan penonton. Pas gue masuk, kondisinya dia tuh lagi marah-marah sama viewersnya. Kenapa gitu? Setiap gue masuk, uniknya itu setiap gue masuk dia lagi ngoceh-ngoceh, marahin fansnya atau berdebat sama fansnya ya, sama viewersnya. Kayak ini gini. Kayak wow ya. Waduh, gua agak kaget ketika masuk ya. Apa ini? Dia lagi bahas apa? Entah dia lagi ngeributin masalah apa yang dia suka gitu. Tapi ternyata dianggap fans tuh kayak, kok suka itu sih gitu kan. Misalnya dia ributin tuh lucu banget sih sebenarnya. Interaksinya lucu ya. Gue suka interaksi kayak gitu yang antara member dan viewersnya itu nggak kaku ya, dan saling nyambung. Itu gue suka ya. Apalagi kalau fansnya udah ya, gue tahu ya, orang-orang yang nonton tuh pasti ngompor-ngomporin dia juga, mancing-mancingin dia juga, karena emang lucu kalau anaknya udah bawel, udah marah-marah gitu ya di live stream, suaranya itu ya lucu ya. Ya itu dia soal live-nya Gia. Banyak sebenarnya hal yang bisa dibahas dari live-nya Gia. Mungkin ada hal juga yang gue belum tahu soal Gia di live streamnya dia, karena gue nggak nonton semuanya. Cuma ya ketika gue nonton, ya itu momennya dia marah-marah. Dia marah-marah sama fansnya, dan dia suka banget kayak pakai selimut ya, pakai selimut yang ada topinya. Itu lucu ya, anaknya memang dengan vibes lucu saat ini, image-nya itu lebih ke sana. Dan pas banget sekarang dia tuh berpenampilannya berponi ya, berponi. Kalau di awal-awal kan dia enggak ya, dia curtain bangs aja, poninya panjang. Kalau sekarang dia pakai poni, dan sebenarnya butuh waktu bagi gue untuk terbiasa melihat Gia itu ponian, karena di awal gue agak butuh adaptasi ya melihat Gia ponian tuh.
awalnya merasa kayak nggak cocok ya Gia ponian, tapi setelah dilihat lagi, oh iya ternyata cocok, ternyata lucu anak ini kalau ponian. Memang apa ya, butuh waktu ya, orang-orang tuh butuh waktu untuk melihat sesuatu perubahan gitu loh. Kalau kita ngelihat aja kayak kemarin itu Ella potong rambut aja, kita kan kaget ya, pasti kaget lah ya. Kita butuh waktu untuk terbiasa dengan rambut pendeknya itu. Nah, sama halnya kayak Gia juga kita butuh gua butuh waktu untuk melihat Gia itu dengan poninya gitu. Walaupun jujur sebenarnya gua lebih suka Gia dengan versi Curtain Banks ya. Ya, dengan poninya tadi dia itu memang sedang menunjukkan image cute ya, image lucu, cute, girly, itu yang lagi coba ditunjukkan sama Gia di penampilannya untuk saat ini ya. Mungkin kedepannya kita akan lihat dia dengan penampilan yang lebih dewasa, lebih elegan ya. Kita nggak tahu seperti apa kedepannya, karena anak-anak ini tuh cepat banget perubahannya ya. Cepat banget mereka mau mencoba, dia bosan dengan hal-hal yang berbau lucu-lucuan, mau mencoba yang lebih dewasa gitu. Mungkin ada beberapa yang konsisten kayak Fioni, itu konsisten kan dengan image-nya dia, walaupun beberapa kali coba yang sedikit lebih serius, lebih dewasa, meninggalkan kesan cute-nya itu ya. Mungkin dia juga bakal seperti itu ke depannya. Dia masih mencari-cari juga mana persona yang cocok gitu kan. Sama halnya kayak dulu ada Adele ya, kalau kita lihat Adele kan dulu lucu-lucuan juga. Setelah itu baru gitu keluar ya, apa persona yang memang cocok buat dia. Dan mungkin nanti dia juga bisa menemukan yang beneran cocok sama dia tuh yang lucu-lucuan atau yang lain gitu. Dan anak ini juga cenderung sporty ya saat ini. Selain cute, dia juga sporty. Ya seperti gue bilang di video ngebahas soal generasi 13 yang perkenalan ya, lebih ke intro soal generasi 13 itu. Gue bilang dia ini pernah buat video TikTok itu lari treadmill ya, olahraga. Jadi anak ini suka olahraga ya. Dan penampilannya pun terlihat sporty, itu yang gue lihat dari seorang Gia belakangan ini ya. Sekitar berapa bulan? 9 bulan pertamanya dia di JKT48 gitu. Dan ngomongin kalau soal talentnya Gia ya, bakatnya Gia, yang gue sadarin saat ini adalah dia punya bakat atau talent di bidang dance ya. Dia punya bakat di bidang dance, dan kemarin tuh baru aja dia posting coveran dance dia bareng Intan di TikTok. Gue lupa itu TikToknya Intan atau TikToknya Gia ya. Gue akan tampilin juga di sebelah. Ya, ternyata anak ini memang punya bakat dance, dan dance-nya cukup bagus. Gue suka, berpower ya. Jadi ini cukup membantu dia di JKT48 sebenarnya. Dia punya basicnya, dia tinggal mengasahnya dan menyesuaikan dengan culture yang ada di JKT48 yang berupa lagu-lagu EKB ya, lagu-lagu J-pop dengan pembawaan yang lebih bervariasi ya. Itu mungkin yang harus disesuaikan dari seorang Gia, dari bakat yang dia sudah ada. Dan itu bagus gitu menurut gue. Dia punya bakat dance yang cukup satisfying menurut gue untuk dilihat ya, untuk ditonton. Dan gue harap dia makin pede untuk nunjukin itu di sosmednya dia, di TikTok ataupun Instagram. Gue berharap dia suka cover dance lah, sama kayak Intan gitu. Dan selain bakat dance juga gue berharap dia bisa menunjukkan bakat-bakat dia yang lain, entah itu nyanyi ataupun MC ya. Itu basic talent yang ada di JKT48 versi gue ya. Menurut gue bagi 3 gitu talent JKT48 yang mungkin bukan harus ada ya, tapi sebaiknya dipelajari. Dance, nyanyi, MC gitu. Itu sama kayak yang ada di event Ramadan kemarin kan. Jadi ya mau unggul di satu bidang nggak apa-apa. Malah menurut gua harus ada satu bidang yang lo unggul gitu. Dari MC atau storytelling atau public speaking, terus ke dance dan nyanyi, antara itu. Salah satunya harus ada yang menonjol atau yang didalami gitu. Mau bisa dua-duanya bagus, mau bisa tiga-tiganya, wah keren loh. Dan kalau gua ngelihat seorang Gia mungkin ya, ini masih spekulasi aja dan tebak-tebakan, dia bisa mengarah ke MC ya, karena dia suka ngoceh ya, anaknya suka ngomong dan
sekarang memang interaksinya masih antar generasi 13 aja. Ya wajar lah, trainee memang gitu. Ya pasti dia bakal berani sama teman-teman segenerasinya dulu. Kalau misalkan bisa dikembangin lagi, mungkin dia bisa jadi lebih baik lagi untuk MC-nya. Ya, karena memang ya trainee mah umum ya. MC-nya masih jokes-jokes yang YTTA gitu, yang tahu-tahu aja, circle-circle-nya aja, ya, yang generasi-generasinya aja, yang jokesnya dilempar tapi penonton nggak tahu, ya itu wajar. Cuman ya nanti kalau jam terbang makin banyak, dia makin bagus juga MC-nya. Buktinya banyak, ya buktinya banyak. Ya mungkin gue belum bisa bahas Gia sebanyak itu. Gue masih terbatas informasi soal Gia ya. Gue masih mencoba untuk mengenal lebih banyak lagi soal Gia. Kalau kalian punya tambahan soal Gia, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah ya. Gia itu seperti apa sih menurut kalian? Kalian bisa kasih tahu ya. Gitu. Oke. Karena pembahasan Gia itu udah semuanya versi gue. Kalau kita akan kepoin Instagram dari Gia. Gia itu seperti apa sih di Instagram ya? Ini dia Instagram dari Hagia Sophia paling atas ya. Ini dia Jiko Shokainya yang menurut gue punya interaksi dengan penonton ya. Dengan semangat dan kerja kerasku, aku akan membuat kalian bahagia ya. Gia, ada Gianya di sana. Jadi ya itu Jiko Shokai yang menurut gue menarik dan ada interaksi sama penonton. Penonton juga nyautin Jiko Shokainya dia. Seru. Oke, kali ini dia adalah apa namanya, Instagram dari Gia ya. Kita lihat story-nya dulu. Story-nya apa sih? Oh, thank for today. Kata oh kemarin ya, gue belum sempat lihat. Oke, itu tadi. Oke, ya rata-rata ini ya. Kata dan BD tadi. Oke, ini postingan Arali. Ya, kita langsung ke bagian paling bawah seperti biasa. Ini dia, ya kan? Beda ya. Gia yang dulu beda sama yang sekarang. Gia yang dulu itu dia dengan poni belah tengahnya ya, Burton Banks. Ini di konser ya, NIF ya, NIF 13. Ya kalau generasi 13 tuh NIF 13, generasi 12 NIF 12. Ya gitu ya, gampang ngingetnya gitu. Ya berbeda ya, terlihat dia pakai Seifuku dari Amano Jakubata. Foto pertamanya dari Gia. Ini foto yang di luar dari Seifuku ya. Ini kayaknya ini ya, yang makan-makan akhir tahun nih. Ya, banyak member yang foto-foto di sini juga. Salah satunya adalah Gia. Rambutnya panjang gitu ya, lurus, belum ada poninya. Beda ya, lagi-lagi. Ya, kalau ngelihat Gia awal-awal dia tuh mirip seorang dari generasi 12 ya. Ya kalian semua pada tahu lah dia mirip siapa. Ya ini dia meet and greet ya, event meet and greet. Tapi dia yang belum meet and greet, dia ini ikut ngisi sama generasi 13 lainnya. Jadi ikut seru lah ya, ikutin keseruan dari event meet and greet lah. Walaupun belum sempat dapat meet and greet. Nih kan. Tuh kan mirip ya, mirip seseorang. Dan dia pun mengakui lah dia mirip sama seorang itu. Nih, tuh kalian lihat kan, kalau ngelihat dia tuh kayak kalem ya. Tapi memang ketika ini dia tuh masih kalem gitu. Masih nggak kelihatan ya. Dan ini dia penampilan yang cute ya, lucu, pakai aksesoris kayak ini memang dari bajunya sih. Warnanya hitam putih monokrom bagus banget. Oh, ya. Dia bisa styling dengan baik menurut gue. Bukan baik ya, tapi lebih ke arah ya gue suka gitu. Stylingnya tuh gue suka. Tuh ya, lucu. Cuma emang belum banyak gaya anak ini ya, gue akuin Gia ini belum banyak gaya kalau foto-foto. Apalagi buat Instagramnya dia. Ini foto yang gue masukin di pembahasan generasi 13 kalau nggak salah. Salah satu foto ya. Tuh beda kan? Ya. Image-nya belum terbentuk di sini. Ini waktu JKT48 School. Waktu Ramadan kemarin ya, Gia itu ada di oh ini ya. Sebelah Jemima ya Gia. Udah pindah lagi. Sini. Tadi. Oh, beda. Ya. Gue takut salah nunjuk tadi. Ya. Oh, ini beda-beda hari, wajar posisi beda-beda. Ya. Guru-gurunya beda-beda ya.
Dan ini adalah foto terakhir Gia yang diposting sama dia yang Carlton Banks ya, yang sebelum dia ganti jadi ponian. Tuh. Dan ini adalah foto pertama ya, pakai poni ya. Beda banget loh image-nya. Lebih lucu gitu. Cuman nih kelihatan ya, jadi lebih kelihatan kayak wah ini Gia yang sekarang tuh. Oke, gue bisa mendengar suara-suara. Cuma ya Gia dengan image yang dia tampilkan sekarang, dia harus siap terima ya. Siap terima war sama fans gitu. Ya pasti fans juga bakal suka ceng-cengin dia lah. Kok gue kayak pernah lihat foto ini ya, tapi padahal tadi nggak ada. Hah? Kayak pernah lihat. Gue kira gue udah ngulang lagi. Ternyata oh. Wah, gawat deh. Ya kembali Gia ya. Ini foto yang terbaru lah, 1 bulan terakhir, 3 minggu. Apa nih? 26 Mei. Ya 1 bulan lah ya, 1 bulan. Tuh ya, lucu. Dan memang kayaknya dia ini lebih cocok pakai poni tipis gitu daripada poni tebal yang kayak Trisha ya. Dia lebih cocok poni tipis. Wih, nonton ya. Itu ya, outfitnya ya, lucu ya. Dan ini foto yang terbaru. Foto paling terbaru dari Gia 10 Juni. Nih ya, memang anak ini stok gaya tuh masih mencoba-coba ya, mana yang cocok sama dia. Dia kayaknya lebih suka nggak natep kamera ya, nggak natep lensa ya. Tuh ya, matanya tuh lah ya. Nggak ada satupun. Oh ini ada satu yang ngeliat kamera ya. Kayaknya dia memang suka gaya yang nggak ngeliat kamera ya, candid gitu ya. Ini lucu gitu. Coba lah ya, dia lebih banyak pose-posenya biar ya lebih banyak juga yang bisa kita bahas ya soal foto-fotonya Gia. Mungkin nanti nggak tahu ya, kalau tahun depan memang masih kalau tahun depan masih jadi trainee, gue bakal bahas lagi gitu Gia dengan foto-foto terbarunya. Seperti apa sih Gia di tahun depan. Menarik sekali ya. Itu dia Instagram dari Gia ya. Mungkin gue tadi ada kayak pernah kayak merasa aneh dengan satu foto ya. Kayak pernah lihat cuman di mana gitu ya. Oke, kalau gitu itu dia Instagram dari Gia ya. Selanjutnya gue akan mention fanbase dari Gia. Kalian bisa cek bukan Instagram, X atau Twitter dari Berbahagia. Di sini ya, nama yang unik ya dari fanbase-nya Gia. Kalau kemarin gue bahas Gendis itu ada sahabat Gendis, bestie Gendis ya. Kali ini Berbahagia itu fanbase-nya Gia. Gue udah cek, ya itu fanbase-nya Gia. Unik juga. Kalian bisa cek X dari Berbahagia untuk lihat proyekan apa yang dibawakan sama Berbahagia untuk merayakan ulang tahun Gia yang ke-17 tahun. Dan kalian bisa gunakan hashtag itu untuk ucapan ke Gia. Proyekan kalian sendiri juga boleh. Dan kalian share itu di semua platform sosial media dengan hashtag tadi, tag Berbahagia dan juga tag Gia-nya juga ya, biar Gia tahu ucapan-ucapan dari kalian. Siapa tahu itu dibaca sama Gia ya. Oke, buat Gia selamat ulang tahun buat Gia ya. Cie 17 ya, usia yang sudah dianggap dewasa sama sebagian orang dan sudah harus siap-siap ya menjadi seorang kakak. Walaupun sekarang mungkin sudah menjadi kakak, tapi harus siap-siap untuk menjadi bukan lagi anak kecil ya, bukan lagi 17 masih SMA tapi ya sudah harus siap-siap untuk melanjutkan nantinya ke perkuliahan ya, karena mungkin sekarang udah kelas 3 harusnya, kelas 3 SMA. Jadi ya, tapi nikmatin aja usia 17 ya, bersenang-senang lah, nggak apa-apa gitu, karena usia 17 emang ya setelahnya udah nggak boleh lagi main-main gitu ya. Usia 17 ya udah nikmatin aja usia 17, nikmatin aja kehidupan sekolahnya, kehidupan SMA-nya dengan semua hal baru yang bakal diterima atau dihadapi di usia 17 ini. Nikmatin semuanya ya. Buat usia 17-nya, buat sekolahnya juga mungkin semangat biar tahun depan bisa
mungkin lulus ya, lulus dan bisa berkuliah kalau memang Gianya mau kuliah. Terus untuk JKT48-nya semangat terus, Gia sudah mulai menemukan patternnya, Gia bisa untuk apa ya, mengembangkan lagi diri Gia ya, mengembangkan lagi bakat-bakat yang Gia punya ataupun menemukan bakat-bakat baru yang mungkin Gia mau coba explore ya, coba terus. Itu yang paling penting buat Gia saat ini, dan tetap apa ya, lakukan apa yang Gia ucapkan di Jiko Shokai ya, dengan semangat dan kerja keras ya. Itu yang harus dilakukan sama Gia, itu yang harus ditanamkan sama Gia di setiap penampilannya. Semangat dan kerja keras ya, pokoknya itu intinya. Jadi ya semangat terus dan enjoy your 17th birthday ya. Enjoy your sweet 17. Oke, itu dia untuk birthday girl dari Gia. Mungkin kalau ada yang kurang lagi kalian bisa tambahin di kolom komentar ya, ataupun ada koreksi kalian bisa juga koreksi di kolom komentar. Oke, kita akan ketemu di minggu depan kurang lebih ya, 9 Juli kita akan ketemu sama Jacqueline Emanuela dari generasi 13 juga. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Gue Dadigun pamit, bye bye. Gue lupa capnya di belakang.